Cara sinkronisasi Dapodik 2023D atau versi terbaru, teman-teman, cermati hal berikut ini. Yang pertama, teman-teman, cek dulu validasi ya, di validasi lokal seperti biasa. Pastikan di menu validasi lokal ini sudah tidak ada yang invalid ya. Sudah tidak ada invalid. Nah, kalau warning ya, mungkin teman-teman mau ngejar waktu segera sinkron ya. Itu warning bisa di-skip dulu ya, bisa di-skip ya, yang penting tidak invalid. Nah, itu ya kata kuncinya begitu. Kalau ada yang invalid itu tidak bisa sinkron teman-teman ya, harus dipahami dulu di situ ya. Nah, berikutnya kita intro dulu. Ya baik, kita lanjutkan tapi sebelum itu teman-teman like, subscribe dulu biar nggak ketinggalan update terbaru dari Schoolpedia ini yang terus memberikan informasi tutorial bermanfaat untuk sekolah Anda. Oke. Jadi untuk sinkron seperti biasa, mungkin teman-teman yang belum tahu ya, bisa menuju ke tukar pengguna ya di pengaturan. Nah, langkah berikutnya masuk ke bagian tukar akses pengguna ya, ini. Nah, lalu masukkan kode registrasi sekolah. Nah, kemudian kita klik OK. Lalu pilih ya kepala sekolahnya ya. Kemudian tukar pengguna. Ya sudah tukar pengguna, proses ya loading. Ditunggu teman-teman ya. Nah, sambil menunggu teman-teman ya, kalau teman-teman mungkin ada kendala, masalah gagal sinkron, boleh tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita bisa bantu analisis ya, kira-kira kendalanya, masalahnya apa sampai tidak bisa sinkron ya. Oke, kita sudah terbuka di sini, lalu menuju pada validasi terlebih dahulu ya. Validasi, ya kita klik validasi lokal seperti biasa ya, kita klik semuanya mulai dari sekolah, dan Sarpras, kemudian peserta didik, GTK, rombongan belajar, pembelajaran, kemudian nilai, dan referensi teman-teman ya. Nah, ini kalau sudah semuanya, sudah invalidnya nol semuanya ya sampai tuntas. Nah, ditunggu langkah berikutnya kalau sudah teman-teman pastikan ya terkoneksi dengan internet ya, sudah tersambung dengan internet, wifi-nya atau tethering-nya pastikan lancar internetnya ya. Nah, tips sinkron biasanya hindari jam-jam kerja yang padat ya. Misalkan jam-jam sekolah itu biasanya server sibuk biasanya ya. Nah, ini jadi masih berproses. Nah, kalau sudah semua invalidnya nol semua, baru teman-teman bisa melangkah ke berikutnya yaitu sinkronisasi ya. Kita klik sinkron. Lalu ada peringatan ya, warning berapa jumlah datanya, apakah mau melanjutkan, klik saja ya. Nah, berikutnya ada selamat datang di lembar konfirmasi, kita klik lanjut. Nah, berikutnya seperti biasa kita klik tampilkan di sini dan centang semua sambil mengecek jumlah gurunya berapa, tendiknya, kemudian ASN-nya berapa, GT-nya berapa dan seterusnya ya. Centang semua rombelnya, kemudian jumlah peserta didik dan seterusnya. Centang semuanya. Ya, pastikan tidak ada yang terlewat ya. Nah, yang jangan lupa juga terakhir status BOSP menerima atau tidak ya. Jangan sampai keliru teman-teman ya. Kalau sudah klik konfirmasi isian Dapodik, ya ini ada rekapnya, persetujuannya ya. Lalu klik lanjut sinkronisasi. Nah, ini ada lembar konfirmasi sinkronisasi, bisa dicek ya ketersediaan sarana dan prasarana data dinamis ya. Memiliki ruang guru, ya memiliki ruang kelas, ya ruang konseling, ruang lab ada tidak dan seterusnya ya. Kemudian kita kalau sudah ya bisa diklik simpan dan lanjut. Nah, kemudian ada konfirmasi lagi terkait ketersediaan Sarpras, bisa diklik iya. Nah, nanti pernyataan integritas data ya, kita klik lanjut ya. Ini idealnya Capsek ya, harus mengetahui ya. Jadi teman-teman harusnya kalau sinkron itu di bawah pengetahuan dari Capsek ya, karena kepala sekolah lah yang bertanggung jawab
dalam isian data ini juga. Walaupun operator yang mengerjakan, tapi tetap ya yang bertanggung jawab, kepala sekolah juga memiliki peran untuk memastikan bahwa isian dari Dapodik atau datanya itu sudah tepat teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman operator atau kepala sekolah belum tahu, ya segera dikasih info ya. Nah, ini sebenarnya hanya trik saja biar teman-teman nggak bosan nunggu masih muter-muter loading ini ya. Itu teman-teman ya. Dan kalau ada masalah ya, boleh tinggalkan kolom komentar ya. Nanti kita bisa bantu jawab ya. Dan nanti teman-teman ini sinkronisasi masih belum ya. Nah, nanti kalau kita sudah sinkron, nanti ini akan otomatis berubah. Kita atau teman-teman melakukan sinkron berapa kali, nanti akan terekam di sini teman-teman ya. Akan terekam di belum sinkronisasi ini terekam berapa kali ya. Jadi bisa menjadi sebuah bukti ya untuk sinkronisasi. Oke, sudah seperti ini. Langkah berikutnya menuju ke bagian sinkronisasi. Nah, perlu dipahami teman-teman bisa mengecek data yang perubahan di sini, bisa dicek ya perubahannya apa-apa itu bisa dicek di sini. Oke, kita lanjut gas nggak pakai lama, sinkronisasi. Klik sinkronisasi. Dan setelah diklik sinkronisasi seperti biasa akan berjalan ya proses. Nah, prosesnya ada di atas ini teman-teman ya, melakukan pengecekan validasi dan data prasarana ya. Pokoknya ini akan berjalan terus ya, tinggal teman-teman ditunggu saja ya, ditunggu prosesnya. Karena prosesnya ini biasanya cukup lama, apalagi kalau sinkron pertama kali. Apalagi kalau jam-jam padat, itu memang lama teman-teman ya. Jadi ditunggu saja ya prosesinya. Dan ini kita percepat teman-teman ya. Nah, ini proses berjalan teman-teman ya. Biasanya akan ada persentase seperti ini untuk menjelaskan prosesinya ya sampai di tahap apa ya. Jadi ditunggu ya sampai benar-benar beres semua, selesai ya sampai tuntas. Dan jika teman-teman mengalami gagal seperti ini, jangan panik, jangan khawatir. Pokoknya kalau gagal sinkron ya bisa dicek dulu. Pertama jaringannya pastikan lancar ya. Nah, internetnya pastikan aman, pastikan lancar. Nah, kalau memang sudah dipastikan lancar, bisa contohnya kita contohkan untuk buka YouTube lah gampangannya ya. Yuk kita buka YouTube misalkan. Nah, kalau berjalan lancar, maka sebenarnya harusnya tidak ada masalah berkaitan jaringan ya. Jadi bisa dipastikan seperti itu. Namun bila mana kok masih gagal sinkron ya, itu besar kemungkinan dari faktor lain teman-teman ya. Dari faktor lain. Nah, ini buka Dapodik juga aman sepertinya ya. Nah, ini coba kita buka play musik. Misalkan ya. Ya, sepertinya juga aman-aman saja ya, lancar bisa. Ya, ini ya. Nah, berarti kemungkinan besar adalah faktor luar ya. Faktor luar dalam arti bukan dari masalah server atau laptop, teman-teman. Berarti berasal dari lain, bisa saja berasal, kita pause dulu ini. Ya, dari server. Nah, berdasarkan info yang kami dapatkan saat ini ya, per hari ini masih ada maintenance ya berkaitan dengan layanan ya. Karena ada perpindahan dari data center Senayan EI ke data center Ciputat Pusdatin ya. Nah, maka akan ada maintenance ya sampai 24 Januari. Jadi sebaiknya teman-teman sinkron setelah 25 Januari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, per hari ini kita membuat tutorial ini ya di tanggal 21 Januari, makanya tidak mau teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ada kendala, masalah berkaitan dengan sinkronisasi ini, jangan khawatir, jangan panik ya. Ini resmi ya teman-teman dari Kemendikbud ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Nanti ditunggu setelah maintenance selesai yaitu tanggal 25 Januari nanti dicoba sinkron, pasti bisa ya teman-teman. Atau kalau teman-teman mungkin masih ada kendala lain berkaitan sinkronisasi ya atau hal lain, bila tinggalkan komentar. Atau kalau teman-teman bisa berhasil ya mungkin bisa saja daerah-daerah tertentu yang sudah selesai untuk proses maintenance-nya. Itu saja. Jangan lupa untuk like video ini ya, subscribe dan bunyikan notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya.